Rahayu, Rahayu. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Kembali lagi bersama Nadia. Pada sore ini, saya berkunjung ke rumah Bapak Tauhid, Ketua Umum Losdol Nusantara Wilayah Jabodetabek. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu Nadia. Sehat, Pak. Alhamdulillah, puji Gusti sehat. Pak, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri Bapak dulu kepada penonton? Baik. Berkaitannya dengan nama Bapak berasal dari mana, kemudian mungkin sekaligus dengan apa yang ada di belakang kita ini, Daya Semesta Losdol Nusantara. Kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya Daya Semesta Losdol Nusantara ini adalah komunitas apa, supaya jika ada pertanyaan daripada penonton mungkin akan mewakili dan akan terwakili dari jawaban Bapak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Nadia. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam Daya Semesta Nusantara Merdeka. Bu, baik, akan saya jawab ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Tauhid, ya. Jadi asal usul saya itu sebenarnya orang tua saya, bapak saya berasal dari Blitar dan ibu saya dari Jogja, Kulon Progo. Namun demikian saya terlahir di wilayah Lampung Tengah. Jadi saya Pujakusuma, putra Jawa tapi kelahiran Sumatera Utara. Terus kemudian dengan berjalannya waktu, saat ini saya berada di wilayah Bogor. Bogor di Cibinong ya, Kabupaten Cibinong. Kemudian memang sampai ada ya simbol ataupun logo Daya Semesta Losdol Nusantara ini tentunya ada prosesnya ya, bahwa Daya Semesta Losdol Nusantara ini adalah komunitas spiritual yang ini pun juga tidak ujuk-ujuk jadi perjalanan seseorang saat mencapai puncak spiritual tentunya mengalami banyak sekali proses ya. Banyak mengalami proses yang dialami, bahkan saya mengatakan proses yang dialami itu sangat perih dan berdarah-darah ya. Karena proses sampai kita nyampe kepada dimensi spiritual tentunya kita mengalami dari dasar ya. Dari dasar itu dari supranatural, kemudian spiritual, bahkan dari spiritual ini kita akan nyampe kepada dimensi supernatural. Jadi berbeda ya, Pak ya, antara spiritual, supernatural, dan supernatural ya, Ya. Pak ya. Oke. Dari hasil laku, jadi di sini Bu Nadia ya, saya tidak akan berbicara ya di luar yang saya alami. Jadi saya akan membicarakan dari laku perjalanan hidup saya, dari mulai spiritual, dari mulai supernatural yang pernah saya jalankan, kemudian saya lanjutkan perjalanan ke spiritual sampai dengan mencapai puncak supernatural. Oke. Jadi kira-kira Daya Semesta Losdol Nusantara ini sebenarnya komunitas yang seperti apa, Pak? Kalau dijelaskan. Baik, spiritual Losdol Nusantara ini sebenarnya adalah sebuah komunitas spiritual yang awalnya itu dibawa oleh sahabat saya yang namanya Mas Bunang ya, Mas Bunang, dan kemudian saat saya bertemu dengan beliau dalam acara Saresehan di Jakarta ya, kemudian di situ di Jakarta ini karena banyak yang berminat waktu itu ya, Jabodetabek ini luar biasa. Waktu pertama kali Losdol Nusantara itu
mengadakan acara di Jakarta, dan kebetulan waktu itu acaranya itu di tempat saya kerja, ya, di tempat saya kerja di Kodam Jaya ya, dan kesertaan dari anggota ya waktu itu. Nah, kemudian setelah acara pertama dan sangat meledak ya, meditasi Losdon Nusantara yang waktu itu dibina oleh Mas Bonang. Ya. Kemudian setelah kegiatan acara itu, komunitas Losdon Nusantara Jabodetabek ini kan sangat besar. Kemudian akhirnya dibentuklah kepengurusan. Ya. Jadi ada korwil dan ada ketua umum. Dan waktu itu dengan perjalanan waktu teman-teman menunjuk saya sebagai ketua umum. Dan saya kemudian menunjuk ada ketua korwil tiap wilayah, baik korwil Jakarta, korwil Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi, termasuk Karawang. Jadi teman-teman menunjuk saya sebagai ketua umum sampai dengan saat ini. Dengan perjalanan waktu, pembina kita waktu itu mengalami sakit ya, dan pada bulan November kemarin pada tanggal 7 ya beliau berpulang. Kita doakan ya, semoga beliau bahagia di alam yang baru, di alam cahaya dari Gusti kembali. Dan saya sangat yakin ya, moga kembali ke alam bahagia. Nah, kemudian jeda dari November sampai dengan Desember, karena saya merasa bahwa saya di sini bagian daripada Losdol, saya sebagai ketua umum, saya tergerak bahwa komunitas Losdol ini harus tetap dilanjutkan, ya, harus tetap dilanjutkan. Sesuatu yang sudah dibuka oleh pembina kita, Mas Bonang, dan saya selaku ketua umum, saya harus melanjutkan visi-misi keterkaitan dengan kenusantaraan, keterkaitan dengan bahwa diri kita ini dicetak oleh Mas Bonang, para pelaku spirit ini, menjadi pekerja-pekerja cahaya, pejuang-pejuang semesta. Jadi uniknya di spiritual Losdol ini tidak ada guru. Jadi guru itu tidak ada. Jadi spiritual Losdol ini menjadikan, ya, mencetak para generasi sebagai guru-guru mursyid. Jadi bahkan Mas Bonang pun tidak mau disebut sebagai guru. Dan ini akan saya lanjutkan, dan posisi saya pun saya tidak akan menjadikan diri saya sebagai guru, karena semuanya adalah sahabat spiritual. Dan di sini dengan kita menjadikan bahwa diri kita adalah sahabat, tentunya di sini kita tidak akan ada batasan sekali. Antara ibu dengan saya dengan yang lainnya adalah sama. Kita di sini akan saling menguatkan dan saling mencahaya. Jadi nanti kita akan sharing, ya, karena memang spiritual Losdol ini adalah satu teknik, ya, satu teknik meditasi, ya, menuhan, satu teknik meditasi menuhan yang tidak sulit dan tidak ribet. Oke, nanti mungkin itu akan saya tanyakan pada pertanyaan berikutnya. Memang akan saya tanyakan adalah maksud dan tujuan dari dibentuknya komunitas ini, Yeah. ya kan? Silakan dilanjutkan. Jadi maksud dan tujuan dari terbentuknya komunitas Daya Semesta Losdol Nusantara ini seperti apa? Baik, dari Losdol Nusantara kemudian saya tergerak bermusyawarah dengan teman-teman yang ada di Jabodetabek, yang selama ini juga kegiatan kita tetap mengalir ya. Kita tetap mengadakan kegiatan bakti daya cinta kasih untuk Ibu Bumi Pertiwi, untuk Bapak Angkasa, ya, 4 unsur alam, tanah, air, api, udara. Juga kita mendoakan negeri kita, Nusantara kita supaya bangkit dan berjaya. Juga kita mendoakan para pemimpin negeri kita, ya, agar benar-benar dalam memimpin menjadi wakil rakyat ini amanat dan amanah. Amanat dan amanah. Kita selalu mengirimkan daya dan doa kepada para pemimpin negeri kita. Juga kita kegiatan bakti kita yaitu yang biasa kita lakukan setelah kita meditasi bersama, yaitu pelimpahan daya juga untuk para leluhur kita, ya, juga seluruh makhluk, ya, kepada seluruh makhluk dimanapun saja berada, baik yang kelihatan yang tidak kelihatan, semuanya berdaya dengan daya cinta kasih. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 2024 ini,
ya, dengan hasil musyawarah teman-teman semua dari PKB, kita melanjutkan perjuangan ya, tentunya perjuangan dari para ulama untuk kita bisa saling mencahayai dan saling menguatkan, yaitu kita bentuk namanya Daya Semesta Rosdiol Nusantara yang sekarang sudah terbentuk. Jadi dari apa yang saya dengar tadi, berarti komunitas dari Daya Semesta Rosdiol Nusantara ini adalah komunitas spiritual ya Pak ya? Komunitas spiritual. Bukan komunitas supranatural ya Pak ya? Karena mungkin Bapak bisa menjelaskan apa bedanya spiritual dan supranatural, dan kemudian apakah komunitas Daya Semesta Rosdiol Nusantara ini nyerempet kepada supranatural ya Pak? Karena kebanyakan sering orang awam pada umumnya berpikiran bahwa kegiatan spiritual itu pasti supranatural, erat kaitannya dengan supranatural gitu kan. Tetapi yang saya pahami bahwa spiritual itu ya spiritual, tidak ada kaitannya dengan supranatural. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perbedaan antara spiritual, supernaturalnya nanti dulu. Maksudnya perbedaan antara spiritual dan supranatural, sehingga khalayak umum mindsetnya tidak melulu tentang spiritual itu pasti pelaku-pelaku supranatural. Nah itu memang bagi saya sih agak prihatin ya Pak ya, atas ketidaktahuan itu gitu loh. Mungkin Bapak yang lebih paham bisa menjelaskan Pak, silakan Pak. Baik Bu Nadia, berkaitan dengan supranatural dan spiritual, tentunya namanya saja sudah beda ya, tentunya dalam prosesnya berbeda. Seseorang supranatural itu bukan spiritual, tapi seseorang spiritual pasti mengalami pelaku supranatural. Jadi menurut saya ini adalah satu bentuk proses yang panjang. Supranatural adalah bagian daripada proses menuju spiritual sampai dengan supernatural. Ini adalah satu bentuk proses. Sama juga kalau di agama Islam itu proses pemahaman tentang syariat, tarekat, hakikat, sampai kepada pendapat makrifat. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah proses perjalanan yang sangat unik, karena perjalanan ini sangat perih dan berdarah-darah. Dari satu titik kemudian kita berpindah ke titik yang terus kita dimampukan ya, tentunya di situ karena memang kita dimampukan oleh Yang Maha Kuasa itu sendiri, dan itu mungkin hak ya, karena kalau tidak hak dan mungkin kita memang diberikan daya oleh Yang Maha Kuasa, kita sangatlah sulit sampai kita bisa nyampe kepada titik spiritual, bahkan sampai ke supernatural. Jadi saya akan detail nanti menyampaikan keterkaitan perjalanan saya, waktu saya dari saya supranatural sampai saya berspiritual, kemudian saya mengalami lonjakan, dan menurut saya mungkin ini saya juga perlu saya kasih nama itu ya, supernatural itu ya, nanti kita bahas ya, supernatural. Yang jelas garis besarnya bahwa supernatural itu banyak sesuatu yang kita akses dari luar diri, mentransfusi energi dari luar diri. Seperti contohnya ketika seseorang menginginkan sebuah keilmuan, ya, kemudian dia melakukan tirakat puasa, ya, 3 hari sampai dengan 40 hari. Nah, itu menciptakan ataupun mengakses energi dari luar diri. Jadi melakukan puasa dengan maksud tujuan, dan supranatural ini hasil daripada lakunya adalah kanuragan atau kejayaan. Ini loh aku. Jadi seperti dulu yang saya alami, saya dulu mengalami dan melakukan tirakat itu, seperti sehingga saya sampai tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, ya. Kemudian
mengakses mentransfusi energi-energi supaya orang banyak suka dengan saya, nah itu kan, nah itu termasuk bagian daripada supranatural. Kanuraga, pencak silat itu juga termasuk bagian daripada supranatural. Nah, cuman maksud saya tidak salah karena itu bagian daripada proses. Nah, kita harus melampaui itu, tapi itu berproses berjalannya waktu pasti akan melampaui karena kita akan jenuh dengan kejayaan. Buat apa? Sakti buat apa? Dan akhirnya terus mengikuti, akhirnya saya terus melanjutkan proses perjalanan perjalanan saya pencarian Tuhan ya. Juga saya juga mengaku dalam supranatural spiritual itu ya tentunya saya waktu itu juga karena ini perjalanan waktu saya bersyariat dalam waktunya terus saya lanjutkan dari syariat saya seorang muslim, saya kemudian bertarekat, berhakikat sampai dengan bermakrifat, dan semuanya menurut saya itu adalah sebuah proses perjalanan yang memang harus ditempuh. Jadi komunitas ini bukan agama baru ya Pak ya, bukan aliran sekte, jadi jangan disalahpahami oleh pemirsa di luar sana melihat komunitas ini sebagai agama baru atau sekte baru, itu bukan ya Pak ya. Jadi ini murni aliran spiritual di mana komunitas yang beranggotakan para pencari Tuhan, mungkin bisa saya sebut demikian ya Pak ya. Biasanya orang-orang yang mulai tertarik kepada mungkin jalan spiritual ini ketika dia berada di dark night of the soul, mungkin kalau bahasa kerennya ya Pak ya, mungkin pada saat mereka menemukan jalan buntu, pada saat mereka ingin mencari Tuhan, disitulah mereka mulai menggeluti spiritual ya Pak ya. Jadi komunitas ini sudah jelas ya Pak bahwa tidak melakukan praktek-praktek supranatural ya Pak ya, hanya menjalani